Hai teman-teman, kali ini aku mau buat lapis legit dengan menggunakan margarin Amanda. Nah, apakah dari kalian pernah pakai margarin ini? Jujur, aku baru pertama kali pakai margarin ini dan sekarang aku mau coba buat lapis legit dengan menggunakan margarin Amanda dan nanti kita lihat hasilnya gimana dan juga rasanya. Nah, di sini untuk margarinnya aku pakai 2 bungkus yaitu 400 gram. Nah, untuk margarinnya ini aku pakai yang dingin ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 saset susu kental manis. Kemudian margarinnya ini dikocok hingga mengembang putih dan juga lembut. Kalau sudah margarinnya ini kita sisihkan dulu sebentar. Lanjut, sekarang kita mau kocok kuning telur sebanyak 30 butir. Kemudian 250 gram gula halus kita tambahkan ke dalamnya. Nah, kuning telurnya ini dikocok hingga mengembang dan juga kental. Kalau sudah kental, kemudian masukkan 2 saset susu bubuk. Dan kali ini aku tidak pakai tepung ya teman-teman. Kemudian susu bubuknya kita aduk hingga tercampur merata dengan adonan kuning telur. Kalau sudah, kemudian masukkan margarin yang sebelumnya udah dikocok ke dalam adonan kuning telur. Kemudian diaduk kembali hingga margarin dan juga adonan kuning telur benar-benar tercampur merata ataupun adonan menjadi homogen. Nah, kalau sudah, kemudian adonan lapis legit ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk salah satu bagiannya ini mau aku beri pasta coklat dan juga coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya di sini aku pakai 1 sendok makan. Kemudian untuk pasta coklatnya di sini aku juga pakai sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur merata. Nah, kedua adonan lapis legit ini sudah selesai. Untuk loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 18 yang sudah aku olesi dengan margarin dan aku beri dengan kertas baking. Kemudian untuk ovennya di sini aku panaskan oven di suhu 180 derajat kalau di oven aku, tapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Nah, untuk lapisan yang pertama di sini aku pakai adonan yaitu aku timbang sebanyak 70 gram. Nah, untuk adonan yang pertama sampai adonan yang terakhir atau sampai adonannya habis kita pakai adonan sebanyak 70 gram. Kemudian untuk lapisan yang pertama kita panggang dengan api atas bawah hingga matang kurang lebih 15 menit. Nah, setelah kurang lebih 15 menit, kemudian loyangnya aku pindahkan ke rak yang paling bawah dan panggang dengan api atas hingga permukaannya kuning kecoklatan. Nah, ini panggangnya sebentar aja, kurang dari 1 menit. Kemudian setelah permukaannya berwarna kuning kecoklatan, lalu tambahkan lagi adonan sebanyak takaran yang sama yaitu 70 gram.
Nah, untuk lapisan yang kedua dan yang seterusnya kita panggang dengan api atas kurang lebih 5-7 menit hingga matang. Kemudian setelah matang, kita tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis. Setelah itu kita tuang kembali adonan. Nah, untuk yang tanpa warna ini kita panggang sebanyak 3 lapis. Nah, setelah kita panggang 3 lapis, kemudian untuk lapisan berikutnya kita panggang dengan adonan yang berwarna coklat atau yang diberi pasta coklat tadi. Nah, untuk adonan coklat ini kita panggang sebanyak 2 lapis. Nah, untuk warnanya ini sebenarnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalian tidak mau pakai pasta coklat ataupun mau buat yang original juga boleh ya teman-teman. Kemudian ini kita panggang lagi dan lakukan hal yang sama hingga adonan lapisnya habis. Nah, teman-teman, ini dia kue lapis legit coklat susu sudah selesai aku buat. Dan ini kuenya masih panas, kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang. Nah, kalau kuenya ini sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari loyang. Sekarang akan kita potong kue lapisnya. Nah, untuk penampakan dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk review rasanya ini tadi udah aku cobain, rasanya tetap lembut, tetap lembab dan tidak terlalu berminyak, sama seperti lapis legit yang sebelumnya aku buat. Tetapi menurut aku kalau ini kita buat original itu mungkin jauh lebih enak dibandingkan kita menggunakan pasta coklat. Itu aja review aku untuk kue lapis legit yang kali ini aku buat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.